Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas pendanaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas pendanaan. Di dalamnya terdapat kewajiban yang terbagi atas 3. Yang pertama adalah kewajiban lancar atau jangka pendek, yang merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aktiva lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Yang kedua adalah kewajiban tak lancar. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Yang ketiga adalah analisis kewajiban. Kewajiban ini merupakan klaim terhadap perusahaan, sehingga kita memerlukan keyakinan bahwa perusahaan mencatatnya. Pencatatan ini meliputi pengungkapan jumlah dan tanggal jatuh tempo, termasuk kondisi, halangan, dan batasan yang diperlakukan pada perusahaan. Selanjutnya, sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Di dalamnya terdapat beberapa. Yang pertama adalah akuntansi dan pelaporan sewa guna usaha, meliputi klarifikasi dan pelaporan sewa guna usaha, pengungkapan sewa guna usaha. Yang kedua adalah analisis sewa guna usaha. Di dalamnya terdapat dampak operating list. Selanjutnya adalah imbalan pasca pensiun, meliputi yang pertama imbalan pensiun. Di dalamnya terdapat sifat kewajiban pensiun. Program pensiun atau pensiun plan merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan 3 pihak, yaitu pemberi kerja yang memberikan kontribusi pada program pensiun, pekerja penerima imbalan dan pensiun. Kedua adalah kewajiban pensiun, meliputi akumulasi kewajiban imbalan, kedua proyeksi kewajiban imbalan. Selanjutnya aktivitas pensiun dan status pendanaan. Perusahaan seringkali menganggap program pensiun yang didanai lebih sebagai sumber dana untuk mendanai akuisisi mereka. Selanjutnya biaya pensiun. Biaya pensiun ekonomi atau economic pension cost atau beban merupakan biaya bersih yang timbul dari perubahan posisi ekonomi bersih selama periode bersangkutan, yang meliputi biaya jasa, biaya bunga. Selanjutnya adalah kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung dari satu atau lebih peristiwa di masa depan. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Pendanaan di luar laporan posisi keuangan. Pendanaan di luar laporan posisi keuangan adalah tidak tercatatnya liabilitas pendanaan tertentu. Sebagai contoh, salah satu cara menandai properti, pabrik, dan peralatan adalah meminta pihak luar untuk mendapatkannya, dan perusahaan sepakat untuk menggunakan aktiva tersebut serta menyediakan dana yang cukup untuk melunasi utang. Selanjutnya, ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Analisis atas ekuitas harus dipertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham, meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengklarifikasi dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua adalah mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka pada likuidasi. Yang ketiga adalah mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat adalah menelaah kontrak, ketentuan dan hukum dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi laba ditahan. Yang kelima adalah menilai ketentuan dan
profesi efek yang dapat konversi atau opsi saham dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Saham modal meliputi pelaporan saham modal yang menjelaskan atas perubahan jumlah lembar modal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan terkait. Klarifikasi saham modal. Saham modal atau capital stock merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang saham ekuitas sebagai pembayaran aktiva dan jasa. Analisis saham modal. Informasi yang lebih relevan bagi analisis adalah komposisi pos modal dan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Selain saham modal ada juga laba ditahan. Laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan. Laba ditahan merupakan sumber utama distribusi dividen. Dividen tunai atau dividen saham. Dividen tunai atau cash dividen merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen ini merupakan jenis dividen yang paling umum dan saat didistribusikan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Dividen saham atau stok dividen adalah distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham secara profesional. Penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu terutama merupakan koreksi kesalahan di periode laporan keuangan lalu. Apropriasi laba ditahan. Apropriasi laba ditahan merupakan klarifikasi laba ditahan untuk tujuan tertentu. Nilai buku per lembar saham. Di dalamnya yang pertama perhitungan nilai buku per lembar saham adalah angka per lembar yang berasal dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan dalam neraca. Nilai buku atau book value merupakan istilah konvensional yang mengacu pada nilai aktiva bersih yaitu total aktiva dikurang dengan klaim terhadapnya. Yang kedua adalah relevansi nilai buku per lembar saham. Yang ketiga adalah saham preferen yang dapat ditarik kembali. Hak minoritas. Hak minoritas adalah perusahaan yang dikonsolidasi umumnya disajikan dalam laporan posisi keuangan di antara kewajiban dan ekuitas. Itulah tadi penjelasan dari analisis aktivitas pendanaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.